Hai, berjumpa lagi di Summary Daily Bible School. Dan kali ini kita akan belajar mengenai Galatia 2 ayat 20. Di ayat ini dikatakan, I am crucified with Christ. Nah, apa artinya? Itu artinya saya memiliki kuasa yang sanggup selamatkan saya. Nah, untuk penjelasannya, kita ke ayat Galatia 5 ayat 24. Di sana dikatakan, and they that are Christ have crucified the flesh with the affection and lust. Jadi kuasa yang saya miliki ketika saya disalibkan bersama Kristus itu sanggup salibkan daging dan keinginan-keinginannya. Itu artinya I am crucified with Christ. Jadi kalau di crucified itu adalah keinginan daging itu dan ada kuasa untuk tidak melayaninya. Dan untuk itu saya perlu percaya dan mau terima. Jadi, rencana keselamatan itu tiap langkah ada pilihan. Dan setiap keputusan saya terdiri dari pilihan. Jadi, orang bisa di jalan yang benar dan tumbang karena tidak otomatis pilih yang benar. Bisa saja dia pilih di langkah pertama, kedua, ketiga, dan di langkah keempat ketika ada pilihan, dia tidak pilih yang benar. Itu sebabnya orang yang berjalan di jalan yang benar bisa saja tumbang atau jatuh. Jadi, walaupun ada daging, saya ada kuasa untuk tidak melayaninya. Nah, dibilang di Galatia 2:20 dikatakan, namun saya hidup. Kenapa dibilang hidup? Karena sebelumnya saya bilang saya mati atau crucified, disalibkan bersama dengan Kristus. Tapi yang mati itu adalah daging yang mau dilayani. Artinya untuk daging tidak dilayani, itu artinya saya mati dan bukan dia yang hidup. Artinya hidup dia tidak bisa untuk tidak melayani daging. Dan karena hidupnya tidak bisa untuk tidak melayani daging atau hidupnya melayani daging terus, makanya dibilang I am crucified with Christ atau saya mati. Tapi Kristus yang hidup. Kenapa? Karena Kristus itulah kuasanya untuk tidak melayani daging. Jadi perlu lihat kenapa hidup dan kenapa mati. Kok bisa hidup? Kapan hidup? Kapan mati? Nah, itu pertanyaannya kan. Kita ulang lagi ya. Jadi mati bersama Kristus, karena mati saya bisa hidup. Nah, sebenarnya yang hidup itu beda dengan kehidupan itu. Kenapa? Tidak bisa mati dan hidup, ya kan? Ini berbeda. Ini bukan seperti nafas dan tidak nafas. Nah, jadi bagaimana dia bisa mati tapi dia hidup? Jadi salah satu kematiannya itu bukanlah kematian yang satu paket dengan kehidupannya. Karena kalau kematian yang satu paket dengan kehidupan, bagaimana saya bisa mati tapi hidup? Jadi, hidup itu sedang bernafas dan matinya itu dalam pengertian lain. Nah, kalau saya yang hidup, saya nggak bisa mati. Ya kan? Artinya, mati bersama Kristus itu artinya bukan mati. Karena saya bisa bilang saya mati bersama Kristus. Bagaimana orang mati bilang saya mati bersama Kristus? Artinya dia hidup. Dia bernafas sementara mati. Tapi hidup walaupun bukan saya yang hidup. Dan kalau bukan saya yang hidup, artinya saya mati namun saya bernafas. Dalam hal ini orang mati masih bernafas. Nah, apa artinya mati tapi bernafas? Bukan saya yang hidup, itulah kenapa saya mati tapi bisa bernafas. Jadi kalau berdasarkan kalimat itu, langkah keberapa yang menyebabkan langkah keberapa? Nah, kita buat ada 3 langkah berdasarkan Galatia 2:20. Yang pertama adalah saya mati, yang kedua saya hidup, dan yang ketiga adalah yang selain saya itulah yang hidup. Jadi kalau ada kalimat bukan saya yang hidup, itulah kenapa saya mati. Nah, bukan saya yang hidup itu adalah bagian ketiga dari Galatia 2:20. Dan kalau bilang kenapa saya mati, itu adalah bagian pertama dari Galatia 2:20. Jadi kita bagi dalam pelajaran ini Galatia 2:20 menjadi 3 bagian. Jadi kalau dibilang karena bukan saya yang hidup, itu sebabnya saya hidup walaupun dibilang mati. Itu artinya kalimat bagian ketiga dan bagian kedua. Nah, kalau kalimatnya bunyinya begini, bukan saya yang hidup, sebab kenapa saya mati tapi masih bernafas. Itu 3 dan 1. Jadi tahapnya pertama, I am crucified. Yang kedua, namun saya yang hidup.
Yang ketiga, namun bukan saya yang hidup. Jadi kalau dibilang mati tapi tidak mati, itu nomor berapa? Jawabannya 1 dan 2. Nah, kita mau aplikasikan ke dalam Roma 6 ayat 1 dan 2. What shall we say then? Apa yang mau kita katakan? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Jadi jawaban daripada ayat itu adalah tidak. Nah, setelah tidak, alasannya kenapa? Karena mati terhadap dosa. Bisa kalau sudah mati terhadap dosa lalu hidup? Jawabannya tidak. Inilah kematian yang mati tapi bernafas. Nah, matinya itu terhadap dosa kan? Jadi bernafas tapi mati terhadap dosa. Jadi kehidupan saya itu adalah kehidupan tidak berdosa. Nah, kalau tidak berdosa itu matinya. Artinya kehidupan tidak berdosa itulah kehidupan yang penuh dengan kematian. Dalam hal ini kematian berdosa. Sekarang kita ke Roma 6 ayat 7. For he that is dead is freed from sin. Yang bebas dari dosa itu karena sudah nomor 2 yaitu hidup. Dan hidupnya itu penuh dengan kematian atau satu. Satulah kenapa dia nomor 2. Atau satu mati terhadap dosa itulah yang membuatkan dia hidup bebas dari dosa. Sekarang kita masuk ke Roma 6 ayat 8. Dikatakan, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him. Jadi sekarang jika kita mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan juga hidup dengan dia. Jadi mati bersama Kristus itu kita percaya hidup dengan dia juga. Hidup dengan dia itu si nomor 2 dan si nomor 3. Jadi if we be dead with Christ itu nomor 1. Saya hidup itu nomor 2. Di mana hidup dengan dia? Di mana dia hidup? Nomor 3. Jadi dengan dia saya hidup. Dengan dia saya disalibkan. Kalau dengan dia saya disalibkan itu 3-1. Dengan dia hidupnya karena dengan dia matinya. Karena nomor 1 saya mati, sebabnya saya nomor 3. Atau yang bukan saya, atau Kristus yang hidup di dalam saya. Inilah Summary Daily Bible School kita. Sampai bertemu di summary berikutnya.